Dugaan pelecehan seksual menimpa pemilik sebuah sekolah menengah atas di Kota Batu, Jawa Timur. Terbaru, Komnas Perlindungan Anak menyebut korban dugaan. Saudara, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak semakin marak. Tidak hanya melibatkan orang terdekat, aksi kekerasan seksual ini juga justru terjadi di ruang privat dan publik yang seharusnya menjadi lingkungan aman untuk para korban. Siswa SMP Negeri 5 Botu Moito, Kabupaten Boalemo, Gorontalo yang terpaksa harus duduk melantai karena minimnya fasilitas meja. Murid sekolah dasar negeri Pecinan di Kota Cilegon, Banten terpaksa belajar di lantai kelas. Guru tidak hanya menjadi pendidik tetapi juga arsitek yang membentuk ruang belajar yang inspiratif dan mendukung perkembangan siswa. Pengamat pendidik dari Ironisnya, tingkat kesejahteraan sebagian tenaga pendidik masih di bawah standar. Padahal tenaga pendidik berperan penting dan menentukan keberhasilan suatu sistem pendidikan. Tahun 2021, sebelum Undang-Undang TPKS disahkan, lahir Permendikbud tentang pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Kampus maupun sekolah rentan menjadi tempat seringnya terjadi kekerasan seksual. Selama periode 2015 sampai 2021, Komnas Perempuan menerima 67 laporan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Dari seluruh laporan tersebut, mayoritasnya atau 35% berasal dari kampus atau perguruan tinggi. Selain kampus, lingkungan pendidikan lain yang banyak melaporkan kasus kekerasan seksual adalah pesantren sebanyak 16% dan SMK atau SMA sebanyak 15%. Angka ini menunjukkan bahwa institusi pendidikan baik perguruan tinggi, sekolah maupun pesantren belum optimal menjaga keselamatan peserta didik dari ancaman kekerasan seksual. Namun, apa solusi yang diberikan oleh pemerintah dari perspektif psikologi, sosial, dan agama? Menurut jurnal yang ditulis oleh M. Agus Wahyudi, setidaknya ada 10 solusi yang diberikan untuk kasus pelecehan seksual. Yang pertama, peningkatan pengetahuan tentang bentuk pelecehan seksual dan respon jika ada seseorang yang melakukan pelecehan seksual. Yang kedua, perbaikan konstruksi citra perempuan dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki. Yang ketiga, pengendalian diri. Menurut Franklin pada tahun 2011, rendahnya pengendalian diri merupakan faktor penting yang mendorong terjadinya pelecehan seksual. Yang keempat, peningkatan perilaku asertif. Penelitian Han, Morris, dan Jacob pada tahun 2016, Karnianti dan Lestari pada tahun 2018, Noviani Arifah pada tahun 2018, Serianto Abdul Karim pada tahun 2014, Safar Sade Nafidian pada tahun 2018 menunjukkan bahwa perilaku asertif menjadi salah satu solusi dalam mencegah perilaku pelecehan seksual. Yang kelima, pemberian dukungan terhadap korban pelecehan seksual. Yang keenam, peningkatan religiositas. Menurut Clark pada tahun 1958, religiositas adalah suatu kondisi ketika seseorang mendapatkan pengalaman dan kesadaran tentang adanya Tuhan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelarasan perilaku dengan aturan Tuhan. Yang ketujuh, peningkatan ketegasan aparat keamanan dalam menindaklanjuti laporan pelecehan seksual. Yang kedelapan, perbaikan kualitas hubungan antara orang tua dan juga anak. Yang kesembilan, penanganan terhadap pelaku pelecehan seksual dan parafilia dengan pendekatan psikologis, medis, dan keagamaan. 10. Penanganan yang tepat terhadap korban pelecehan seksual. Kurangnya sarana dan prasarana membuat pembelajaran di sekolah berjalan kurang optimal dan tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut saya, kondisi pendidikan Indonesia saat ini memang masih belum merata, terutama pada daerah seperti desa terpencil, terpelosok, maupun daerah yang identik dengan perekonomian yang rendah. Mayoritas penduduk yang tinggal di daerah ini mempunyai pola pikir yang masih minim mengenai pendidikan, transportasi, komunikasi, dan lain sebagainya. Sehingga bagi penduduk yang tinggal di daerah ini merasa bahwasanya pendidikan ini merupakan suatu hal yang mewah, karena pendidikan identik dengan mahalnya biaya yang dikeluarkan. Selain itu, minimnya sarana dan prasarana juga menjadi salah satu faktor tidak meratanya pendidikan di daerah. Lantas, apa upaya pemerintah? Menurut saya, pemerintah harus meningkatkan anggaran dana pendidikan dan juga bisa menanggung biaya pendidikan bagi warga yang kurang mampu, baik untuk sekolah negeri maupun untuk sekolah swasta.
Pemerintah harus memperhatikan sarana dan prasarana yang ada di daerah masing-masing, apakah ada kurang atau kerusakan. Pemerintah juga harus memperluas dan meratakan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Adapun strategi yang dapat dilakukan, yaitu pemantapan prioritas pendidikan dasar 9 tahun, pemberian beasiswa dengan sasaran yang strategis, pemberian insentif kepada guru yang bertugas di wilayah terpencil, pemantapan sistem pendidikan terpadu untuk anak yang memiliki kelainan, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menunjang pendidikan yang berkualitas. Nah, untuk sekolah dan orang tua, upaya yang dapat dilakukan seperti sekolah pandai-pandai mengelola dana dan juga harus meminta dana kepada pemerintah sesuai dengan keadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di sekolah tersebut. Jika ada kekurangan, guru juga dapat meningkatkan kreativitasnya untuk mengajar dengan alat seadanya. Untuk orang tua, mungkin bisa memberikan sumbangan-sumbangan yang dapat membantu proses belajar mengajar di sekolah dengan membayar SPP dan komite dengan tepat waktu. Menurut saya, lembaga pendidikan di setiap daerah itu harus mendata sekolah-sekolah yang ada di sekitar untuk mengetahui sarana dan prasarana yang kurang dan perlu ditambah atau diperbaiki lagi. Kasus yang ketiga membahas tentang kesejahteraan para pendidik. Eksistensi guru dan dosen sebagai tenaga profesional yang dibebankan untuk mengembangkan potensi peserta didik tidak sebanding dengan kesejahteraan yang seharusnya mereka dapatkan. Hal ini tercermin dalam pengamatan YLBHI yang menunjukkan bahwa upah guru honorer berkisar antara 1,5 juta sampai 2 juta di kota-kota besar, sementara di daerah berkisar 300.000 sampai 1 juta. Hal tersebut juga terjadi pada dosen. Riset kesejahteraan dosen yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Kampus menunjukkan sebanyak 42,9% dosen menerima upah di bawah 3 juta per bulan dan 58% tenaga kependidikan merasa penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Permasalahan ini tidak terjawab oleh anggaran pendidikan yang setiap tahunnya meningkat sebanyak 6%. Walaupun beberapa langkah kebijakan yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, menurut Kulsum pada tahun 2023 antara lain yang pertama, menjamin gaji tetap, perlindungan kesehatan, dan perhatian sosial bagi guru. Kedua, memberikan pembinaan dan pelatihan kepada guru honorer untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka. Ketiga, menyediakan bantuan hukum serta kontrak kerja untuk melindungi profesi guru honorer. Yang keempat, mengembangkan kebijakan atau regulasi pemerintah yang mengatur standar penerimaan guru honorer di setiap jenjang pendidikan berdasarkan pengalaman kerja, pendidikan, keahlian, kompetensi, dan profesionalisme. Kelima, pemerintah dan masyarakat penyelenggara pendidikan perlu meningkatkan status serta kesejahteraan guru honorer dalam pelaksanaan program sekolah gratis. Keenam, adanya regulasi hukum yang mengatur profesi guru honorer. Ketujuh, baik pemerintah pusat maupun daerah dalam menjalankan program sekolah gratis tetap memberikan tunjangan intensif yang dibiayai melalui APBN dan APBD. 8. Pemerintah pusat dan daerah memberikan perhatian untuk masukkan guru honorer ke dalam database. Kesembilan, menyediakan informasi secara transparan di media massa dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi guru honorer untuk mengikuti sertifikasi, serta mengevaluasi kembali persyaratan dan kriteria sertifikasi yang menjadi hambatan bagi para guru honorer. Dan yang terakhir, pemerintah perlu mendirikan lembaga pemantau pendidikan independen yang melibatkan organisasi profesi guru dan ahli pendidikan.